Training 421, pengetahuan umum sistem firefighting atau sistem pemadam kebakaran. Training ini dilengkapi software kalkulator total head pompa dan kapitasi, bisa di-download di website nusantarapompa.com, dan materi training lain bisa dilihat di YouTube channel Newtonus Pump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Buniman akan sharing knowledge melalui training ini dengan materi terdiri dari 30 part dan 6 topik, yaitu pompa sentrifugal dan aplikasi, software total head dan kapitasi, hemat listrik pompa sampai dengan 40%, pompa hidran atau pompa pemadam, sistem plumbing untuk air bersih dan air panas, hemat listrik AC sentral sampai dengan 35%. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Di part 21 ini akan disampaikan beberapa hal, yaitu paket fire pump yang bersertifikat, hidran, box, hose, dan nozzle, Siemens konektor, sprinkle otomatis dan asuransi, NFPA atau SNI untuk perencanaan fire pump, piping, dan sprinkle, fire pump listed UL atau FM, dan comply to NFPA 20. Instalasi fire pump, valve, hidran, dan sprinkle mengacu NPA, flowchart simulasi fire pump, simulasi operasional fire pump, simulasi flow test fire pump, simulasi weekly test diesel fire pump, dan instalasi listrik mengacu NFPA atau yang non-NFPA. Satu paket fire pump yang bersertifikat terdiri dari joki pump, panel kontrol, dan diafragma tank. Electric fire pump dan panel kontrol, diesel engine fire pump lengkap dengan panel kontrol, fuel tank, aki, dan silencer atau knalpot. Produk fire pump harus bersertifikat. Hal ini untuk menjamin performa bahwa saat terjadi kebakaran, fire pump harus siap dan berfungsi untuk dioperasikan baik secara otomatis dengan sprinkle atau manual dengan nozzle hose hidran. Yang umum digunakan di negara kita yaitu fire pump dengan sertifikat UL/FM atau comply to NFPA 20. Hal ini dikarenakan fire pump sangat penting untuk keselamatan umum, mencegah korban jiwa, mencegah kerugian properti, persyaratan pemerintah atau damkar, pemadam kebakaran, dan untuk kepentingan asuransi. Hidran dan peralatannya adalah suatu kelengkapan dari sistem firefighting dan digunakan secara manual oleh satpam atau petugas damkar yang terdiri dari hidran pilar, hidran pop, hose dan nozzle, dan juga reel hose biasanya dipasang di indoor. Siemens konektor ada dua model. Siemens konektor yang ditempel pada dinding bangunan dan stand Siemens biasanya dipasang di area datar atau di lantai. Siemens berfungsi sebagai konektor yang terhubung ke truk fire pump dan akan mensuplai air ke sprinkle atau nozzle jika seandainya ada masalah pada fire pump utama. Automatic sprinkle dan asuransi. Automatic sprinkle merupakan komponen yang vital dalam suatu sistem firefighting dikarenakan sprinkle akan bekerja secara otomatis, yaitu jika ada sumber api, maka sprinkle otomatis akan pecah dan menyemprotkan air untuk memadamkan sumber api tersebut, sehingga kebakaran yang lebih besar dapat dicegah. Oleh karena itu, jika suatu sistem firefighting untuk building yang tidak dilengkapi dengan sprinkle,
pembayaran premi asuransi building tersebut akan mahal. Sedangkan jika dilengkapi dengan sprinkle, pembayaran premi asuransi bisa jadi cuma 30%, atau untuk biaya premi asuransi bisa saving 70%. NFPA, National Firefighting Protection Association, atau SNI, Standar Nasional Indonesia, adalah merupakan buku referensi, saya ulang, merupakan buku referensi yang dipakai untuk perencanaan sistem firefighting. Untuk menghasilkan sistem firefighting dengan performa optimal, perencanaan harus berurutan yang diawali dari perencanaan sistem perpipaan, sistem sprinkle, kemudian menentukan spesifikasi fire pump. Sedangkan nomor seri NFPA atau NSI untuk perencanaan dan pemasangan firefighting adalah sebagai berikut. NFPA 14 standard for installation of standpipe and hose system atau SNI 03-1745-2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan selang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Kemudian NFPA 13 standard for installation of sprinkler system and FOC rules for automatic sprinkler installation atau SNI 03-3989-2000 tata cara perencanaan dan pemasangan sistem sprinkler otomatis untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Kemudian NFPA 20 standard for installation of stationary pumps for fire protection atau SNI 03-6570-2001 instalasi pompa yang dipasang tetap untuk proteksi kebakaran. Kedua buku referensi NFPA dan NSI tersebut di atas isinya hampir sama dan akan dibahas atau digunakan untuk training part 22, yaitu perencanaan fire pump, sistem perpipaan, dan sistem sprinkle. Fire pump yang digunakan di negara Indonesia biasanya menggunakan fire pump yang bersertifikat UL FM atau comply to NFPA 20 standard. Fire pump ULFM yaitu fire pump yang dibuat dengan mengacu ke NFPA 20 standar dan bersertifikat UL listed atau bersertifikat FM approved. Sedangkan fire pump comply to NFPA 20 standar yaitu fire pump yang dibuat dengan mengacu NFPA 20 standar dan bersertifikat dari manufaktur. Jika dibandingkan kedua produk fire pump tersebut, keduanya mempunyai fungsi yang sama, akan tetapi trust dan price atau harga tentu berbeda. Apa yang dimaksud UL listed dan FM approved? Kedua istilah ini sering dipakai sebagai standarisasi produk fire pump. Jadi, UL Underwriters Laboratories yaitu badan penguji independen yang berlokasi di Kanada dan berwenang melakukan tes atau evaluasi produk fire pump serta akan memberikan sertifikasi sebagai produk yang terdaftar atau UL listed
pada produk fire pump tersebut. FM, Factory Mutual, yaitu Badan Penguji Independen sebagai operator asuransi internasional FM global yang berlokasi di Amerika dan berwenang untuk melakukan tes atau evaluasi produk fire pump, serta akan memberikan sertifikat atau label FM Approved pada produk fire pump tersebut. Sistem perpipaan untuk fire pump, hidran, dan sprinkle. Seperti terlihat di sini, adalah sistem perpipaan terintegrasi untuk fire pump, hidran, dan sprinkle sesuai standar NFPA. Joki pump, electric fire pump, dan diesel fire pump dipasang pada satu pipa header, dan masing-masing outlet pompa dipasang check valve dan gate valve. Dari pipa header, perpipaan akan bercabang ke sistem hidran dan sistem sprinkle. Sedangkan cabang lain yang menuju ke pipa buang atau kembali ke ground tank yaitu cabang pipa untuk test flow, test automatic weekly, dan ke pipa casing relief valve. Juga harus dipasang pressure gauge di masing-masing pompa, ARV, air release valve di sistem perpipaan, dan diafragma tank di pipa header. Operasional fire pump sesuai dengan ketentuan NFPA yaitu seperti flowchart sebagai berikut. Jika pressure di sistem perpipaan turun karena ada kebocoran atau api kecil, maka joki pump akan on. Apakah pressure system sama dengan pressure set joki pump? Jika yes, maka joki pump akan off. Dan perlu dilihat, jika on-off joki terlalu sering, maka ada indikasi ada kebocoran di sistem dan harus dilakukan tindakan untuk menutup pipa yang bocor tersebut. Jika no, maka electric fire pump akan on. Apakah pressure system masih turun atau PLN mati? Jika no, maka fire pump harus di-off-kan secara manual. Karena sesuai NFPA, electric fire pump disetting off secara manual. Jika yes, maka diesel fire pump akan on. Secara paralel, harus segera telepon ke damkar atau pemadam kebakaran untuk minta pertolongan. Apakah pressure system naik? Jika yes, maka off-kan diesel fire pump secara manual. Karena sesuai NFPA, diesel fire pump juga disetting untuk off secara manual. Jika no, maka harus mencari bantuan lebih lanjut dan melakukan investigasi kenapa terjadi kebakaran. Simulasi operasional sistem fire pump. Sebelumnya harus dilakukan setting off dan on di masing-masing pressure switch pompa. Sebagai contoh di simulasi ini, joki pump di setting off di pressure 145 PSI dan on di 130 PSI. Untuk electric fire pump di setting on di pressure 125 PSI dan on di 110 PSI. Dan diesel fire pump di setting off di pressure 115 PSI dan on di 100 PSI. Jika pressure turun kurang dari atau sama dengan 130 PSI, mungkin ada kebocoran, maka joki akan on. Dan pressure akan kembali normal ke 145 PSI. Karena pipa sudah terisi, maka joki pump akan off. Jika pressure turun lagi,
kurang dari atau sama dengan 130 PSI, mungkin dikarenakan ada kebakaran api kecil sehingga sprinkle pecah, maka joki akan on. Pressure turun lagi kurang dari 110 PSI karena api semakin membesar sehingga beberapa sprinkle pecah dan atau pemakaian nozzle hidran, maka electric fire pump akan on. Pressure system masih turun lagi, kurang dari atau sama dengan 100 PSI, dikarenakan pemakaian sprinkle dan nozzle hidran semakin banyak. Atau mungkin PLN off, sehingga joki dan electric fire pump juga off. Maka diesel fire pump akan on. Simulasi test flow electric fire pump. Sebelum melakukan test flow, tentunya semua valve ke pipa cabang dan valve outlet pompa harus ditutup. Diawali dengan membuka valve electric fire pump perlahan sampai 50%, sehingga pressure turun kurang dari atau sama dengan 110 PSI, maka electric fire pump akan on. Pembukaan valve dilakukan perlahan dan berhenti untuk beberapa persen open valve yang kemudian dibaca atau direkod setiap flow di flow meter dan pressure di pressure gauge yang terjadi sampai pembukaan valve full 100%. Flow test ini juga bisa dilakukan untuk diesel fire pump dengan cara yang sama. Simulasi weekly test untuk diesel fire pump. Sebelum melakukan weekly test diesel fire pump, tentunya semua valve ke pipa cabang dan valve outlet pompa harus ditutup, kecuali valve outlet pompa diesel fire pump. Diesel fire pump di-on-kan secara manual atau secara auto dengan timer yang sudah diatur on-off-nya setiap minggu. Jika pressure sistem naik lebih dari 115 PSI, maka main relief valve akan terbuka otomatis dan air bersirkulasi mengalir menuju ground tank. Setting timer atau test tank bisa dilakukan selama 10 sampai dengan 20 menit. Instalasi listrik mengacu NFPA, yaitu dari sumber listrik PLN ke metering langsung ke panel utama fire pump. Jadi tidak melalui panel listrik utama gedung. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan resiko jika terjadi trouble di panel utama gedung saat terjadi kebakaran. Instalasi listrik non-NFPA, yaitu dari sumber listrik PLN ke metering, kemudian ke panel listrik utama gedung, baru ke panel utama fire pump. Hal ini berisiko jika terjadi trouble di panel utama gedung, maka fire pump tidak bisa beroperasi. Materi video training selanjutnya, part 22, perencanaan fire pump, piping, dan sprinkle mengacu NFPA atau SNI. Materi training lainnya bisa dilihat di YouTube channel Newtonus Pump. Terima kasih telah mengikuti training ini, semoga bermanfaat.